pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar Selamat malam, hari ini jadi episode tidak biasa. Karena beberapa jam lagi kita akan menyaksikan perempat final Piala Asia U23 antara Timnas dan Korea Selatan. Kami hadirkan sejumlah narasumber yang akan membahas seberapa besar peluang skuad Garuda Muda melawan Timnas Korea Selatan sebagai bagian dari sejarah perjalanan sepak bola Indonesia. Saya perkenalkan dari paling ujung, ia adalah Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola, dan juga Firzi A. Idris, wartawan olahraga kompas.com, dan sang legenda Perry Sandria, mantan pemain timnas sepak bola, top skor Liga Indonesia 94-95 dengan mencetak 34 gol. Yeay. Selamat malam Mbak Rosy. Malam Kang. Lalu ada Bung Christian Gonzalez, mantan pemain timnas sepak bola, 4 kali menjadi top skor tahun 2005 hingga pertengahan 2009. Last but not least, Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya yakin besok pagi banyak yang terlambat ke kantor. Kalau masuknya jam 8 pagi tank. Karena nanti malam pasti pada begadang. Pasti. Nanti malam dini hari semua akan menonton. Saya mau masuk ke Bung Towel dulu. Boleh saya panggil Towel ya? Bung Boleh, Towel, Anda dianggap sebagai, kalau saya ringkas, Anda tuh dianggap sebagai sedikit banyak oleh publik yang tercermin dalam sosial media. Anda tuh public enemy. Karena sering sinis lah pada timnas. Apakah kesempatan kali ini setelah Indonesia masuk ke perempat final 8 besar, Anda ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan Anda selama ini? Jawaban singkatnya terlalu dangkal sih itu. Memposisikan saya sinis, public enemy. Apalagi sinis ke timnas. Saya pernah melayani sepak bola kok di federasi. Jadi nggak mungkin lah itu. Makanya terlalu dangkal kalau dianggap seperti itu. Bahwa saya memposisikan, melihatnya mungkin whole ya. Sebuah gambaran besar gitu loh. Baik dari sudut federasinya, dari sudut timnasnya, dari sudut pelatihnya gitu loh. Jadi kalau begitu dengan performance timnas sampai saat ini, apakah menurut Anda layak dapat pujian? Layak dapat pujian. Layak dapat pujian. Tapi secukupnya. Pelit amat sama timnas sendiri. Supaya kita punya gambaran yang clear, nggak boleh ahistoris. Supaya ini bukan soal tentang STY saja. Misalnya. Tentang pelatih saja. Ya, ini bukan tentang pelatih saja. Betul, gitu loh. Okay. Bahwa dia ada kontribusinya jelas. Tetapi sepak bola di balik perjalanan timnas seperti ini tuh ada pekerjaan lain. Kita akan masuk ke soal pelatih. Okay. Saya ingin menanya soal performa keseluruhan. Tadi Bung Towel sudah mengatakan layak dapat pujian tapi secukupnya saja. Tanya. Kalau Bung Perry gimana? Saya rasa saya sesuai dengan Bung Towel ya, tidak hanya secukupnya. Kalau ini pun juga kita menyanjung mereka ini berlebihan, nanti takutnya kalau orang Melayu kita ini besar kepala gitu. Dia besar kepala jadi lupa gitu loh, lupa akan ke depannya itu bagaimana. Karena bagi saya tuh meskipun ini sudah jadi bagian sejarah ya, nggak diduga sama sekali. Bung Perry menduga nggak sih bisa masuk ini sampai saya tidak menduga kalau tim kita ini masuk ke 8 besar ini sejarah ya. Kalau orang Melayu ini, setahu saya kalau udah dipuji ini besar kepala. Padahal kalau buat saya pujian itu adalah makian buat saya begitu. Hari ini main bagus bisa main jelek habis kita. Jadi saya rasa pujian ini hanya cukup gitu. Tidak berlebihan. Sebagai pemain timnas juga, kalau Bung Christian, apa pandangan Anda melihat performa timnas kita? Untuk saya sendiri pribadi ya. Keren banget atau juga sama seperti Bung Perry, Bung Towel? Oke lah, layak dapat dipuji. Dia juga mantan pemain ya, legend Indonesia ya. Tapi kita juga harus kasih apresiasi. Oke, kemarin lawan Qatar mungkin lumayan bagus, tapi mereka lama-lama meningkat lebih bagus. Kita lihat juga lawan Australia mereka bagus, apalagi lawan Jordania itu memang luar biasa. Kita bisa menang. Jadi menurut Anda bagus, layak dapat pujian dan bagus sekali. Bagus. Bung Roni? Saya pikir mungkin saya agak sedikit berbeda, ya.
Kalau bicara secukupnya, kalau bicara di turnamen ini saja, untuk turnamen ini, saya anggap ini luar biasa. Kalau bicara untuk 23 sekarang. Kenapa luar biasa? Karena mereka ya memang tidak terduga sama sekali. Ketika kita datang, kita sebagai tim underdog. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kita akan lolos. Ya, boleh saja optimis, tetapi kan di grup itu kita harus bisa melewati Jordania, Australia, Qatar. Dan kita melakukan itu dengan baik setelah kalah lawan Qatar. Juga tidak ada siapapun yang bisa menjagokan Indonesia lawan Australia. Kelasnya pasti Australia akan menang. Tapi Dan tidak menduga bisa tidak tetap bisa menang. membuat gol. Dan kita bisa unggul dalam ball position itu luar biasa buat mereka. Lawan Jordania tidak ada yang menduga juga kita bisa menang dengan 4 gol sejak awal. Kalau melihat mereka bermain 0-0 dengan Australia dan mereka juga sulit bagi Qatar bisa menang hanya dengan permainan yang kurang begitu oke ya di injury time baru ini. Jadi kalau bicara ini saya bilang luar biasa tim ini. Untuk bisa lolos ke 8 besar udah bagus. Karena kita masuk aja ke 16 besar kan sudah sejarah sebenarnya. Ya. Tidak perlu menunggu sampai 8 besar. Sejak 2013 turnamen ini dilakukan, kita baru pertama kali. Selalu gagal di kualifikasi. Ya. Jadi setelah kita masuk 8 Jadi besar. wajar ketika ada orang Wajar. kemudian euforia karena udah haus sekali dengan Indonesia berlaga di pertandingan seperti ini. Iya. Anda sebagai wartawan Kompas.com melihat gimana? Ya, saya sebenarnya melengkapi ya dari apa yang dikatakan Bung Ropan dan juga senior-senior di sini. Bahwa memang timnas ini kan datang ke situasi Piala Asia U23 ini dalam situasi unik ya. Ya, mereka datang sebagai debutan. Mereka datang dengan menghadapi Australia yang belum pernah kalah di fase grup Piala Asia untuk 2 turnamen terakhir. Mereka datang dengan zero experience di level ini, tapi di satu sisi mereka datang dengan kekuatan yang basic ini adalah pemain timnas senior. Hernando Ari, Pratama Arhan, Rizky Ridho. Kalau digabung mereka punya 100 penampilan di timnas senior. Witan dan Marcelino itu juga mereka punya 70, kalau digabung 70 penampilan di level senior. Jadi tim ini debutan, tapi mereka punya so much experience. Makanya mereka bisa melewati that challenge of kita ketika menghadapi Australia ada penalti, kita menghadapi penalti tapi bisa diblok oleh Hernando dan kemudian kita bangkit dari situ, Itu jadi pahlawan sendiri itu. Jadi pahlawan kipernya. benar. Hernando kita perlu 6 save dari dia ketika melawan Australia dan kemudian 6 save lawan Yordania terus kemudian 4 save ketika melawan Australia. Jadi sebenarnya di sini kita melihat pemain yang Piala Asia ini kan susah-susah gampang ya Mbak Rosi ya, karena Thailand 3 kali ikut turnamen ini, 4 kali mereka ikut turnamen ini, sebelum ini 3 kali mereka gagal keluar dari fase grup. Vietnam dalam turnamen debutnya di Piala Asia U23 mereka kalah loh 3-3-nya pertandingan. Jadi kita datang bukan hanya kita bisa menang 2 kali di fase grup, kita bisa melaju ke babak knockout. Jadi it's an achievement by itself. Jadi Anda nggak sama seperti Bung Toel ya, ujian itu istimewa ya, jadi nggak secukupnya kan biasanya nih wartawan kan mengulas sesuatu juga ada skeptisme. Dalam hal ini Anda melihat laga timnas? Ya, secara objektif pasti saya sama Bung Toel dalam beberapa hal, kayak kaitannya emang ini adalah perkembangan yang datang lewat akselerasi. Akselerasinya antara lain dengan beberapa pemain yang datang dari diaspora kita, pemain-pemain dari luar. Tapi secara pengembangan liga kan kita juga harus ada introspeksi lagi ya, lebih ya kepada federasi. Kenapa Liga Indonesia itu masih peringkat 28 di Asia? Kenapa level kita tuh masih sama kayak Republik Kirgiz dan di bawahnya hanya sedikit di atas Maldives. Liga Jadi Indonesia. pemain Liga 1 nggak kualitas gitu. Loh bukan, kalau secara liga, secara kualitas, ya, kita harus diakui liga kita di Asia masih level segitu. Iya. Tapi pemain-pemain kita Itu satu hal. Yes. Di timnas, apakah tidak berkontribusi? Oh pastinya berkontribusi. Hernando Ari, Iya. Persebaya, Rizky Ridho, Benar. Persija, Ferrari. Iya, benar. Nah, Witan. yang jadi poin kan sebetulnya adalah atmosfer sepak bola kita yang terbelah sejak Sinteyong datang. Pro STY local pride kan itu muncul. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi kritik poin saya. Itu adalah hal yang nggak sehat buat sepak bola. Apa di mananya yang menurut Anda? Di mana yang menurut Anda nggak sehat? Ya sebetulnya sadar karena tidak ada pembelahan sadar itu. kalau kita memperhatikan Sinteyong sendiri yang berucap itu. Tahun lalu menjelang kualifikasi Piala Dunia, bulannya sekitar Agustus atau September, bisa dicek jejak digital. Dia ngomongnya ke media Korea. Dia mengatakan bahwa kelemahan pemain lokal kita adalah soal takut kalah sebelum bertanding, soal mental. Nah itu ditutupi oleh naturalisasi gitu loh.
Jadi ini sadar tidak sadar membuat sebuah pembedaan. Oke, saya mau tanya, tapi sebagai wartawan apakah Anda mencatat itu? Enggak, soal mental itu. Enggak, itu mencatat dulu Iya, nggak iya. itu. Iya. Iya, kita lihat kemarin Rido bilang ketika proses terjadinya gol yang dia mau Witan, dia kan berkontribusi terhadap golnya Witan. Di sini Coach Shin memberikan dia kepercayaan diri untuk bermain lebih lepas dari biasanya. Karena dia bilang pernah dalam situasi sama, saya ketika setelah mengoper face dalam fase kedua serangan, dia diam, maksudnya dia stay di belakang. Nah, di sini Coach Shin memberikan dia kepercayaan diri untuk maju. Jadi Ya itu satu hal, apa yang tetapi dilakukan, harus dijawab dulu apa yang dikatakan oleh Bung Toel. Karena ini kan menjadi catatan yang Maksud selalu saya bisa poinnya diungkit. adalah sebagai pelatih tim nasional dia harus berdiri di atasnya. Dia punya tanggung jawab dari sisi sektor akselerasi dia dapat naturalisasi, tetapi dia punya tanggung jawab untuk memaksimalkan juga potensi lokal. Karena Terlepas kalimat udah bahwa melakukan itu dong. kompetisi kita belum ideal, belum maksimal. Itu nggak masalah, itu satu hal lain gitu loh. Tapi Om Tawel ngelihat dong kalau pemain-pemain kita yang main di level lokal kan juga terangkat dengan pemain-pemain. Makanya kenapa pujian itu harus proporsional misalnya kan. Ada yang menuai, ada yang menabur. Kenapa saya harus katakan proporsional? Karena kita nggak boleh ahistoris dalam konteks sepak bola. Dalam kategori kelompok usia, ini kan U23, Bung ini Toel. benar. Tapi gini, perempat final. kenapa pernyataan pelatih Sintayong yang Anda tadi sebut itu seperti sesuatu yang buat Anda itu betul-betul seperti pengkhianatan? Bukankah sebagai seorang pelatih dia boleh dong mengatakan bahwa ini memang mentalnya belum cukup, kan begitu? Kenapa itu Anda anggap sebagai sudah keterlaluan? Karena polanya saya lihat selalu excuses. Excuses tentu dalam di konteks karena belum masa-masa- bisa melatih maka mengatakan itu. Di masa awal saya tidak mengkritisi karena ada situasi lah 2020, 2021. Tapi begitu 2022, 2023 itu harus sudah lagi. Beda lagi titik poin kita gitu loh. Karena waktu adaptasi sudah ada kan. Nah yang saya lihat adalah excuses. Polanya seperti itu kalau kita mau perhatikan. Bagaimana ucapan dia di media dan sebagainya. Ini versi pengamat. Kalau Bung Ferry gimana? Kalau saya sih adanya pemain naturalisasi ini sebenarnya juga bagus karena Sorry Bung, kalau melihat soal pelatih tadi. kalau soal Sintayong pelatih ya untuk menaturalisasikan pemain saya rasa bagus karena di sini juga buat menggedor para pemain-pemain lokal sendiri gitu untuk meningkatkan kualitas. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan lagi. Tetapi memang jelas ada dua isu yang selalu jadi perbincangan, yaitu soal sang pelatih Sintayong dan juga naturalisasi. Mengapa ini bisa menjadi isu yang membelah supporter bola? Finally, you Susi. We do our best, huh? Yeah. You happy? I'm happy too. Sudah bersama 5 narasumber pilihan membicarakan peluang Garuda Muda melawan timnas Korea Selatan yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Sudah ada Tommy Welly, pengamat sepak bola, Firzi Idris, wartawan olahraga Kompas.com, Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, Peri Sandria yang mantan pemain timnas yang pernah membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 91, dan Christian Gonzalez, mantan pemain timnas yang juga merupakan pemain naturalisasi yang pertama di Indonesia. Bung Christian, ceritakan waktu itu bagaimana proses Anda naturalisasi? Semudah yang sekarang Anda lihat? Enggak, tidak seperti sekarang. Karena dulu saya harus ikut aturan ada di Indonesia ya. Karena saya main di Indonesia, saya harus ikut aturan. Waktu itu aturan harus 5 tahun saya nggak boleh pulang ke negara saya ya. Untuk tetap jadi pemain naturalisasi. Dan 5 tahun itu apapun yang terjadi di negara asal Anda nggak boleh pulang ya? nggak boleh pulang. Semua untuk jadi pemain naturalisasi nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Bahkan tadi sempat disinggung oleh Bung Toel, ada kabar duka Ya, dari... waktu itu ada banyak musibah ya. Papa saya meninggal, kakak saya juga sama adik. Oh, papa, kakak, Sama dan adik. adik Ya. meninggal. Ya. Dan Anda sama sekali nggak bisa pulang. Demi Indonesia dan untuk menjadi apa, warga negara nggak bisa pulang.
Gak bisa pulang sama sekali waktu itu. Waduh, itu. Tidak ada excuse, tidak boleh ada keringanan. Nggak ada. Nggak ada. 3 kali berturut-turut ada bagian dari keluarga meninggal, sama sekali tidak boleh meninggalkan Indonesia. Wow. Walaupun saya sedih tapi nggak bisa pulang. Karena Gampang. saya mau jadi warga negara Indonesia untuk bisa maju untuk negara Indonesia. Is it worth it? Apakah itu sepadan? Apa? Apakah sepadan apa yang sudah Anda lakukan? Selama 5 tahun tidak pulang meskipun ayah, adik, kakak meninggal, Anda tidak bisa kembali ke negara asal waktu itu hanya untuk mendapatkan naturalisasi. Is it worth it? Sepadan? Ya saya bangga. Kalau melihat naturalisasi yang sekarang bagaimana Bung Christian? Tentang apa? Tentang bermain atau apa? Prosesnya, tentang pemainnya. Tentang proses mereka itu bukan urusan saya ya. Saya ikut senang sama mereka ya. Tapi untuk saya sendiri kualitas mereka saya lihat bagus mereka. Penting mereka datang di sini untuk bisa bantu semua pemain kita lokal untuk Indonesia bisa punya prestasi. Tapi pernah gak Christian merasa terbersit, aduh enak sekali mereka. Dan sedikit cemburu misalnya, wah gampang sekali. Alhamdulillah enggak, itu bukan karakter saya. Saya tadi bilang, saya ikut senang. Kesenang, karena mereka justru tidak perlu melalui seperti yang Anda lalui ya. Oke. Bung Peri, soal naturalisasi ini? Ya kalau saya lihat zamannya teman saya ini Gonzales memang agak rumit ya untuk menaturalisasikan pemain. Kalau untuk sekarang ini ya, sepertinya gampang-gampang aja gitu ya. Begitu datang dia sumpah bahwanya saya ini naturalisasi. Lebih gampang kayaknya sekarang, lebih enak ya dari zamannya Gonzales. Sebagai bekas timnas, apakah ini sesuatu yang sangat bermanfaat menurut Bung Ferry? Ya bermanfaat sekali ya, bermanfaat sekali. Bung Roni? Ya kalau bicara naturalisasi saya pikir saya mendukung sekali. Kenapa? Karena STY mungkin melihat bahwa mungkin dengan cara itu bisa memenuhi target dia. Bukan mengenyampingkan pemain lokal, ya. Tetapi ini penting dan itu kan kelihatan sekali penampilan kita bagus. Ini penting karena memang ada kebutuhan. Iya, dan juga kenapa? Karena pemain kita belum ada yang sebaik dia pemain-pemain melihat naturalisasi. kalau dia mengandalkan seluruh pemain kita yang ada Liga 1, itu akan sulit buat dia untuk bicara performa, untuk bicara apalagi ke level Asia. Ya kalau mungkin masih di ASEAN masih oke lah. Tapi pun di ASEAN kita sulit untuk bisa bersaing kan. Di Piala AFF juga kita nggak pernah juara. Apalagi liga kita kan kalau di ASEAN itu mungkin nomor 5, nomor 6. Masih jauh di bawah kalau untuk ukuran ASEAN. Sehingga dia perlu untuk sebuah tim yang kuat untuk mengejar target dia mendatangkan pemain-pemain naturalisasi ini dengan punya keturunan. Kalau dulu kan masih ada dengan aturan yang lain. Tapi sekarang punya darah. Dan itu bagus dia datangkan. Dan prospeknya kan oke. Tanpa mengenyampingkan pemain-pemain yang ada di Liga 1. Buktinya sekarang dia mengkombinasi ini pemain Liga 1 yang bagus. Ya, dan dia ada Pratama Arhan. Walaupun itu kan walaupun sekarang bermain di Suwon, tapi dia kan produk Liga 1. Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, semua kan pemain-pemain yang diandalkan di level utama. Ya, hanya memang misalnya begini, saya tahu pasti Anda tidak setuju dengan pernyataannya Bu. Harus setuju dong. Oke, setuju nggak? Yang mana? Pernyataan bahwa memang ada kebutuhan dan memang sangat Ya. bermanfaat pemain-pemain naturalisasi. Betul, ada kebutuhan, tetapi bagaimana melihat itu dalam kerangka yang besar untuk sepak bola Indonesia. Maka kan akan muncul pertanyaan, sampai kapan? Naturalisasi ini kan harus kita anggap sebagai akselerasi. Bukan sebagai policy gitu loh. Akselerasi aja, ya policy. Tapi bukan sebagai prinsip membangun sepak bola. Sampai kapan? Maka muncul pertanyaannya kan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetisi kita jadi sebagai apa? Apakah hanya pajangan? Apakah hanya sekedar bancakan rame-rame gitu aja? Kenapa Kan kan nggak Anda boleh nuduh itu dugaannya jauh sekali sampai bancakan? Nggak nuduh sih Mbak. Kompetisi itu adalah rahimnya tim nasional. Ngerti, Kan tapi kan betul. kalau dibilang sampai bancakan, masa mendatangkan timnas sampai bancakan dari mana? Bukan, kalau policy kan ketika mendatangkan naturalisasi, maka kan ini ada efek, ada pengaruhnya. Apa artinya kompetisi kalau kayak begitu? Maka harus ada proporsional keseimbangan dalam strategi itu. Apakah Sinteyong cukup rajin memantau Liga 1? Menurut saya tidak. Habis Piala Asia dia mengkritik liganya, perbaiki dong. Firm, fine, oke. Itu memang betul. Tapi apakah setelah Piala Asia kompetisi bergulir dia nyatronin klub-klub?
Dia datangin ke stadion-stadion untuk memantau pemain kan enggak. Dia komunikasi dengan klub, dia komunikasi dengan pelatih kan enggak. Oke, Dia memilih libur ke Korea. kenapa di mata Anda Sintayong tuh salah terus nggak ada prestasinya? Enggak salah, saya mengkritisi apa yang dalam koridor sepak bola gitu loh. Sebentar, tolong ini didudukan. Soal naturalisasi, apakah kemudian kita sepakat ini memang sesuatu yang memang patut dilakukan saat ini? Firzi? Ya, kalau saya sih pertama kalau kami di redaksi memang nggak memakai kata naturalisasi ya, karena kita memakai kata pemain-pemain diaspora, bahwa siapapun yang mengambil sumpah WNI adalah Eufemisme kita ya. membedakan lagi. Ya sudah oke lah diaspora, naturalisasi. Jadi, karena karena emang program ini dilakukan karena kita punya target-target tinggi ya. Pertama berusaha untuk lolos ke Olimpiade, ini kan oke, kategori umur U23, maka saya bilang turnamen ini unik karena ini Piala Asia U23 loh. Tapi hadiahnya tahun ini sangat seksi, lolos ke Olimpiade Paris. Kita nggak pernah main di sepak bola putra Olimpiade sejak 1956 di Melbourne. Dan oleh karena itu ya dibutuhkan beberapa tambahan. Tapi ternyata beberapa dari mereka kan susah dilepas oleh klub. Jadi pemain-pemain lokal lah yang di sini berperan, dan mereka berperan besar. Dan kalau pemain naturalisasi, oke, diaspora kalau kata kompas.com. Begini Fir, kalau saya lihat begini. Ya. Kalau bicara di U23, naturalisasi dan pemain lokal, orang bilang bahwa apakah STY sering datang lihat, oke, sesuai dengan apa yang dia katakan. Tapi yang muncul saat ini ada berapa sih pemain diaspora yang bermain di U23? Empat. Sisanya dari mana? Ya. Liga 1 kan? Di samping ada yang bermain dari luar, cuma ada Pratama Arhan, Marcelino yang main di Dense. Artinya dia bisa melihat juga ini suatu hal yang baik. Dan kemudian kita bertanya, siapa sih yang mencetak gol di U23 sejauh ini? Pemain-pemain dari mana sih? Pemain-pemain kita semua. Yang dari Liga 1 semua. Ya, Liga 1. Komang 2. Maka anggapan STY itu terbantahkan di Piala Asia U23 ini. Dia Apa yang bilang mentalnya nggak kuat anak-anak. Dia bilang staminanya 35 menit loh rataan playing time-nya, actual playing time-nya Liga 1. Kata LIB dibantah 40 kok, katanya kan begitu. Lalu anak-anak buktikan di lapangan, bisa kok. Ya tapi Itu yang saya kan kritisi ada gitu proses loh. juga dong Bung Toel Bukan, pada saat artinya dia sebagai mengatakan pelatih itu tim dan sekarang nasional, setelah menjadi pelatih nggak boleh itu sudah- gegabah dia bilang seperti itu. Mungkin Tom tahun lalu tuh dia bilang itu kan, bahwa Actual anak-anak playing punya time, mental. habis Piala Asia, Habis Piala Asia. wawancara dengan, gak usah disebut, dengan media lah. Wawancara khusus. Tapi itu Dia kan bilang, tugas dia sebagai apa? pelatih untuk memenuhi tugasnya STY dong, untuk bilang harus Justru itu makanya fisiknya, kan. Makanya harus yang mental, saya harus bilang, kuat. ini excuses sudah gitu datanya salah lagi kan. Dia bilang 35 menit actual playing time-nya Liga 1. Data LIB ternyata 40. Waktu itu saya kritisi apa betul 35 menit gitu loh. Memang semua campaign dari FIFA, konfederasi pengen bisanya adalah sebuah pertandingan actual playing time-nya itu 60 menit gitu loh. Cuman Premier League aja rataan 10 tahun terakhir cuma 58 belum sampai 60 menit. Bung Roni, Ya. kalau ada dari 11 pemain yang Ya. 4 naturalisasi, tapi kemudian ada pertanyaan misalnya kalau saya membaca komentar-komentar, ternyata yang menggolkan juga Ya. Pemain-pemain besar pemain Liga 1. Artinya kan besar Liga pemain 1. kita sendiri, Iya. timnas sendiri, bukan pemain yang sengaja didatangkan atau naturalisasi. Apakah kemudian terlalu ekstrim kalau pertanyaannya, jadi apa gunanya? Liga 1-nya. Enggak, apa gunanya Pemain naturalisasi? naturalisasi. Apakah ini kemudian terlalu ekstrim? Pertanyaan, toh buktinya yang moncer pada saat U23 ini adalah pemain-pemain Liga 1 Karena juga. sepak bola itu Mbak Rosi bermain dengan 11 orang. Sebuah tim. Tidak bisa melihat satu demi satu. Oke, Marcelino bisa membuat gol, Komang bisa membuat gol, Witan bisa membuat gol. Tapi bermain itu kan tim. Terlibat pemain-pemain diaspora ini juga terlibat di dalam. Dan peran kontribusi dari Nathan Cho, Rafael Struijk, Ivar Itu Yana. tetap Bung Roni lihat besar ya? sekali. Jangan melihat yang bikin gol. Justru mereka yang tampil oke. Kalau bisa secara keseluruhan ya, dalam penampilan di Piala Asia ini. Bagus. Makanya itu kita butuh mereka. Bung Toel? Betul, naturalisasi yang 4 ini punya kontribusi walaupun kalau Jadi kita sepakat ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya loh, tuh buktinya yang cetak gol bukan pemain, ya mereka menjaga di belakang atau di tengah, tapi yang menjadi striker juga tidak menggolkan, tapi keseluruhannya Gol mereka pertama membantu Marcelino. soliditas Gol tim. pertama Marcelino datang dari Rafael Struijk. Karena keberanian dia penetrasi ke dalam, baru ada penalti, baru terjadi gol itu. Kalau nggak ada itu, belum tentu kita bisa menang juga. Permainan akan lain. Ya. Jadi semua punya kontribusi. Makanya saya bilang ini sepak bola bermain sebagai sebuah tim.
Singkat saja, Bung Peri, siapa yang paling Anda lihat paling moncer permainannya di lapangan? Marcelino. Bung Christian? Untuk saya semua tim. Semua pemain. Semua pemain karena Jawaban semua aman. Bukan aman karena nggak mungkin satu pemain bisa bikin menang satu pertandingan. Oke. Kita harus lihat semua pemain. Baik, di akun Instagramnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut telah sepakat memperpanjang kontrak Sintayong. Saya ingin memandang wajah Bung Towel dulu. Keputusan ini mengakhiri polemik soal masa depan Sintayong. Apa jawaban dari Tommy? Okay. So coach stay with us? Anda kembali lagi di Rossi dengan episode yang tidak biasa karena beberapa jam lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang akan menjadi sejarah antara Timnas dan Korea Selatan. Saya bersama Tommy Welly, pengamat sepak bola, Firzi Idris, wartawan olahraga kompas.com, Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, dan dua mantan pemain Timnas, Peri Sandria, top scorer Liga Indonesia 94-95, dan Christian Gonzalez 4 kali top scorer tahun 2005 hingga pertengahan 2009. Akhirnya pertanyaan soal Coach Sintayong tetap melatih atau tidak terjawab melalui akun Instagramnya Pak Menteri. Semalam rasanya dikeluarkan. Anda bisa menerima dengan lapang dada dan jantan? Sadar. Sesuai kesepakatan di atas kertas, konsekuen. PSSI harus konsekuen, perpanjang. Cuma kalau versi saya harus ada insight sepak bolanya. Karena kan kalau sekedar Insight sepak bola maksudnya? Dia memenuhi target 16 besar Piala Asia. Harusnya Pak Erick tuh punya insight sepak bolanya yang kuat, baik itu secara sepak bola maupun non sepak bolanya. 16 besar Asia, fakta kan disundul Kirgistan. Disundul itu sebetulnya lolos bukan karena Timnas Indonesia sendiri, tetapi didorong dibantu oleh tim lain, kan gitu. Itu kan catatan. Tapi kan itu harusnya ada di tim internalnya Pak Erick Thohir. Bukan Bung Toel. Bung Toel kan cuma ngomong di luar. Tapi tadi harus pertanyaan saya ulang ya, Bung Roni ya. Karena pernyataan Coach Sintayong tahun 2000 berapa? Tahun lalu yang mengatakan bahwa bahwa mental itu kira-kira mental timnas Indonesia belum siap untuk bertanding. Kira-kira seperti itu, betul? Yang parahnya kan adalah membuat atmosfer bola Indonesia terbelah. Oke. Anda kenapa pernyataan itu kok seperti Anda yang terluka? Mengapa itu seperti melukai perasaan Anda? Karena begini, pelatih. Rasanya pemain timnas saja nggak gitu-gitu amat. Kalau pelatih Tarkam, pelatih kaleng-kaleng oke lah. Dia pelatih tim nasional, dia representasi tim nasional. Nilai yang harus dia usung di atas semuanya, filosofinya, etiknya, unity. Dia nggak boleh menciptakan perpecahan. Fair play, karena menurut Anda pernyataan unity, itu membuat respect. jadi perpecahan. Yes. Oke. Antara mereka yang sangat local pride itu sesuatu yang sangat merendahkan. Local pride. Oke. Anda kan di kompas.com itu kan ekspresi publik itu kan bisa kelihatan dari sangat mudah kan di digital. Apa yang Anda lihat? Ya saya sih kalau lihat dari ruang ganti itu nggak kelihatan ada sesuatu yang nggak dalam timnas bersatu. Indonesia ya. Lihat betapa mereka. Itu yang tadi saya katakan kenapa Bung Toel yang sangat terluka dengan pernyataannya. Dan bagi saya adalah STY, padahal pemainnya aja nggak gitu-gitu amat. Dan bagi saya Vox Populi, Vox Dei. Setiap suara rakyat adalah suara Tuhan. Setiap kali saya ke GBK melihat timnas tanding, pasti ada momen di mana mereka menyanyikan nama Sintayong. Mungkin Bung Toel bukan salah satunya. Enggak kan, bukan. Bahkan ketika Sintayong nggak ada di situ pun, ketika timnas U20 main lawan Thailand kemarin, pada menyanyikan soal Sintayong. Jadi supporter Indonesia itu melihat progres yang udah bukan not just about the result. Kita analisis kalau itu sebagai sebuah progres. Naturalisasi berapa totalnya? 11. Periodenya 3 di era Iwan Bule kan? Jordi Amat, Sandy Walsh, Diaspora, Elkan Bagot, 3. Serta-merta. Sain Patinama juga. Enggak, 3. Sain Patinama di era Erick Thohir. Dalam era 1 tahun Erick Thohir 8 naturalisasi. Jadi total 11. Apakah serta-merta? Tidak. Dapat kemarin. Enggak kan? Ada gagal. Bahkan naturalisasi sudah cukup banyak.
November kualifikasi Piala Dunia di Basra kita dibantai Irak 1-5. Berikutnya kita main 1-1 lawan Filipina loh. Dan itu menurut Anda Tapi tanggung kan jawab habis itu Sintayong? Dia belajar. Itu menurut Anda tanggung jawab Sintayong? Apa tanggung jawab Perry Sandria dan Christian Gonzalez atau Kitman kan bukan loh. Head coach tim nasional yang harus tanggung jawab. Itu koridor bola kayak begitu. Bung Firzi, kenapa tadi? Iya, habis itu kan setelah itu emang di Irak dan di Filipina kita terpleset. Tapi setelah itu Ada kita bisa naturalisasi kan? menorehkan lawan. Saya belum selesai itu di situ ceritanya. Ya, ada. Lalu berkembang di Maret GBK lawan Vietnam. Menang 1-0, bola mati, lemparan ke dalam. Oke, Vietnamnya masih kuasai bola di babak pertama, masih tekan kita. Main di GBK loh. Ini omongan fair, analisis bola. Tapi temanya kan Tom, temanya menang gitu loh. Iya. Oke, menang Result 1-0. 3 poin kan. Oke, yang meyakinkan tuh baru di Hanoi. Faktornya apa kalau kita mau jujur? Ada 3 perubahan situ kan sejak main di GBK. 1 Jay Izes, Oh iya, ada Tom Hai dan Ragnar. Iya. Pertanyaan kritis sekarang, Mbak Rossi. Ini bagusnya kualitas naturalisasi atau kecerdasan taktikal Sintayong? Kalau kecerdasan taktikal Sintayong kenapa nggak dari kemarin dapat? Kenapa harus nunggu Tom Hai dan Ragnar Oratmangun? Baru kemudian bisa 3-0 di Vietnam. Ya. Ya kan? Karena main di Iya. Jakarta itu belum ada mereka kan. Yes. Kecuali Jai Isyes yang bermain. Nanti lengkap Artinya bermain di yang Hanoi. centing-centing itu berlebihan apa tidak proporsional? Proporsional saya bilang. Karena bukankah koki terbaik itu memerlukan bahan-bahan terbaik dia Ketika untuk salah, memasak? pernah nggak dia fair mengakui bahwa ini tanggung jawabnya? Nggak pernah. Kan sepak bola ngajarin itu, fair play, sportif, unity, respect. Kalau soal pecat, perpanjang apa nggak perpanjang, urusan Erick Thohir, urusan ketua umum PSSI. Kan gitu. Ya, menurut saya juga Sintayong sebenarnya, ini kan Bang Toel lihatnya dari sisi yang kanan ya, mungkin saya lihat dari sisi yang lain. Saya kiki kiri sih, biasa main sayap kiri. Dal ya. Kalau saya sih lihatnya ya beberapa perkembangan yang dibawakan ke timnas Indonesia. Ada yang belum progres pernah. ya Iya, dengan- pertama ketika Indonesia bisa bermain formasi bunglon dari 4 back, 3 back on the fly, itu belum pernah kita lakukan. Lemparan ke dalam Pratama Arhan itu sesuatu yang juga dia ciptakan dan kita juga nggak menyadari bisa melakukan itu. Ketika kita mandek lawan Jepang, emang nggak ada hasilnya, tapi dia mencoba sesuatu yang lain. Elkan jadi striker, dikirim bola-bola jauh karena kita nggak bisa melewati midfieldnya Jepang. Dia mencoba sesuatu yang out of the box, mengirim bola-bola jauh ke Elkan yang seorang back Masa kayak jadi gitu seorang out of the striker. box? Nathan dari seorang back kiri bermain jadi seorang pivot dan luar biasa banget di turnamen ini. Kalau gitu kita tanya mantan pemain, menurut bagaimana menempatkan penghargaan kita pada pelatih? Menempatkan Kan kalau melihat dari perbincangan kan biasa kan, kalau orang yang pengamat bola itu Betul. macam udah lebih hebat dari pemainnya kan gitu Betul, ya. betul. Dulu kan Bung Perry juga sama Bung Christian kan, wah benar-benar seperti orang yang komentarin bola bisa main bola aja gitu kayaknya ya. Nah melihat seperti ini gimana? Apakah memang faktor pelatih seperti tim STY adalah seseorang yang sangat dibutuhkan timnas saat ini? Ya untuk saat ini memang Sintayong sangat dibutuhkan untuk di timnas kita ya. Dan dia juga kalau menurut saya meskipun dia layak diperpanjang, saya katakan kontraknya diperpanjang, saya bilang layak diperpanjang. Tapi kalau pribadi saya, kalau dia layak diperpanjang, Sintayong itu memberikan sesuatu yang sejarah gitu buat Indonesia, bisa dikatakan juara atau meloloskan tim senior ke Piala Dunia. Itu bisa. Oh harus ada target. Harus ada maksudnya. target dari Dan harus PSSI. lebih tinggi lagi Betul, targetnya. ya, betul. Sebagai seorang pemain kalau misalnya ada pelatih mengatakan oh pemain timnas mentalnya tidak tadi apa yang kalimat yang membuat Takut Anda kalah terluka terhadap sebelum STY, bertanding. takut kalah sebelum bertanding. Apakah sebagai pemain timnas, mantan pemain timnas, kata-kata itu melukai nggak? Ya sebenarnya memang kalau seorang pelatih mengatakan seperti itu layaknya mental kita kalah sebelum bertanding itu sakit hati rasanya ya. Karena rakyat Indonesia ini rakyat pejuang semua gitu. Saya rasa Oh jadi Anda bisa memahami apa yang dikatakan oleh Bung Toel ya? Bahwa itu tidak seharusnya dikatakan oleh seorang pelatih. tidak perlu katakan. Kalau Karena- Bung Christian, oh sorry. Nah, silakan. karena itu juga menyangkut mental kita juga nantinya di dalam pertandingan gitu loh. Karena sudah menganggap kita tuh udah kalah bertanding gitu loh. Kalau Bung Christian, Nah, untuk saya, misalnya saya bicara di tim, di klub ya, kadang-kadang juga ada pelatih bicara seperti itu ya. Mungkin ada pemain, mungkin pengaruh ya, tapi ada banyak pemain que itu seperti motivasi tahu. Ini pelatih mau bicara apa? Siapa bilang itu? Kita tak ada semangat, kita buktikan sama pelatih que kita bisa tahu. Paham?
Jadi buat intinya Bung Christian, kalau ada pelatih bicara seperti itu keluar tentang timnasnya yang mentalnya tidak siap, apakah sebagai seorang pemain itu bisa melemahkan semangat Anda? Untuk saya enggak. Enggak ya? Enggak. Itu lebih semangat dan motivasi untuk saya. Oke. Untuk buktikan sama dia que dia salah. Oke. Baik. Ayo kita tebak-tebakan siapa yang menang, Indonesia atau Korea Selatan? 네, 한국은 워낙 신체적인 조건이 좋고 선수들이 프로리그에서 경기를 뛰는 선수들이고 뭐 원래 우리 한국 선수들이 끈끈하고 투쟁력이 좋은 팀 선수들이다 보니까 그런 부분을 잘 이용해야 된다. 또한 신체적인 조건이 좋다 보니까 세트 피스 플레이에서 우리가 조심해야 된다고 생각하고 있고요. 그런 부분을 전반적으로 모든 것을 이제 우리가 전술적으로 만들어 갈 거고. Saya masih bersama 5 narasumber pilihan untuk membicarakan peluang Garuda Muda melawan Timnas Korea Selatan yang akan berlangsung Jumat dini hari nanti. Nanti saya mau langsung aja. Harapannya pasti menang. Ya. Semua berdoa akan menang. Tapi kira-kira jujur menang? Ya harus menang lah. Harus menang. Harus menang lah. Kalau kita main seperti kemarin Jordania pasti menang 1-0. Kalau mainnya seperti Jordania, 1-0. Ya. Bu Peri. Saya selalu optimis menang 1-0. 1-0. Wah, mudah ya, tidak dua-dua mudah. pemain bilang 1-0 untuk Tidak mudah Pak Indonesia. Rossi ya untuk menang. Korea Selatan memang tim yang kuat. Dia belum pernah kemasukan gol dalam 3 pertandingan terakhir. Ya, 9 poin dalam 3 pertandingan. Ini tim bagus. Ya. Dan kalau bisa melihat dalam pertandingan U23 khususnya, head to head kita nggak pernah menang melawan mereka. Di 7 pertandingan terakhir. Bahkan kebobolan sampai 24 gol. Namun kalau bicara sekarang dengan performa kita yang makin bagus, saya yakin kita bisa mendapatkan itu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola kan. Begitu. Kata Coach STY kan mengatakan bahwa dia mempersiapkan dengan sangat hati-hati. Menurutmu, Fir, apa yang akan kelihatan dalam performa timnas nanti malam? Ya, pertama itu tadi benar, Korea walaupun jago tapi mereka ada celah yang bisa dimanfaatkan. Karena sebelum ini saya juga ngobrol dengan rekan saya jurnalis Korea Selatan, dia bilang selama tim U23 ini dia itu bisa mendominasi game tapi susah cutting edge-nya, menyerangnya karena mereka kehilangan 2 pemain yang biasanya jadi andalan di lini depan, namanya Bae Junho yang di Stoke City, terus kemudian ada pemain Celtic yang Hyo Jun, itu nggak dibawa di turnamen ini. Jadi padahal itu andalannya. Maka mereka sedikit kesulitan dalam menyerang, tapi mereka masih bisa dominate the game di fase grup mereka. Jadi ini yang harus saya tekankan, kita harus hati-hati kalau mereka dalam possession, dalam transisi kita harus bisa memanfaatkan. Kalau mereka ada kesulitan menyerang, itu adalah suatu hal yang bisa kita manfaatkan celah itu. Ini menarik ya, melawan Korea Selatan dan coachnya juga dari Korea Selatan. Dan orang yang sama waktu itu membawa timnasnya Korsel membantai kita. Ya, jadi malam ini kalau Indonesia bisa menang, amin. Kata Bung Peri sama Bung Christian 1-0, wah ini luar biasa. Dan tiket ke Olimpiade itu di depan mata. Kalau kita bisa menang kan ke semifinal. Ya, saya rasa Coach Sintayong bisa meredam kekuatan dari Korea sendiri. Faktor kira-kira apa yang membuat Bung Peri yakin kalau sih saya kita melihat bisa 1-0? selama ini pemain-pemain Korea dia mengandalkan kecepatan dan fisik yang bagus, tapi pemain-pemainnya unggul lebih tinggi daripada kita. Cara meredamnya mungkin Coach Sintayong itu lebih tahu. Kalau saya pribadi pernah bertemu dengan Korea, meredam mereka adalah dengan pressing, itu aja. Dengan permainan cepat kita mengandalkan dengan pressing, karena dengan permainan cepat dengan adanya pressing tidak mungkin dia bermain dengan 1-2 cepat, itu tidak mungkin. Karena ada yang kita sudah bola sebelum datang sudah kita pressing, jadi tidak ada kesempatan untuk bermain bola dengan enak gitu. Tadi kalau Bung Christian kan mengatakan kalau kita mainnya seperti waktu melawan Jordania udah pasti menang. Bung Peri juga ya mudah-mudahan aja. Jadi kita bermain dengan seperti Jordania dan memanfaatkan celah-celah di mana dia punya titik kelemahannya. Itu yang kita akan cari. Skornya? Skornya 1-0. Dua timnas kita ini mengatakan Indonesia menang, skornya 1-0. Korea punya pemain yang bagus. Pemain depan top skor mereka saat ini 3 gol. Lee Jun namanya. Tapi mereka juga punya gelandang kemarin yang bikin 1 gol ke gawang Jepang.
Ya, Kim Min-jo itu main di Fortuna Düsseldorf. Ya, jadi ini dua pemain kunci sebenarnya yang harus diawasi oleh pemain-pemain kita. Nah, kehebatan kita punya dua double pivot yang bagus, Nathan dan juga dengan Ivar. Itu yang saya pikir menjadi kunci buat kita. Kalau kita tidak punya mereka berdua, kita tidak punya gelandang-gelandang sebagus mereka. Karena dalam sepak bola kita kuat di tengah itu bagus, ya. Jadi kita ini beruntung kita punya dua pemain ini. Karena kalau melihat di luar dua pemain ini, nggak ada setara dengan mereka untuk saat ini di Bung Peri, U23. tapi 1-0 juga atau lebih, bisa lebih Indonesia? Ya saya kira ideal 1-0. Kita tidak akan mungkin menang lebih dari itu. Seperti melawan Yordania bisa menang 4-1 nggak akan mungkin. Korea. Maksudnya 1-0 aja udah bagus banget. Udah bagus, 1-0, 2-1. Itu sudah paling bagus buat kita kalau bisa memenangkan pertandingan. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak. Yang penting buat saya mencetak gol lebih dulu itu yang paling bagus. Kalau Korea bikin gol lebih awal, berat buat kita. Sulit. Mentalnya langsung jatuh ya? Karena kita kan selalu bisa membuat gol lebih dulu itu naik. Jangan sampai lawan yang bikin membuat gol. Mereka akan goyah. Oke. Bung Toel, 1-0 juga untuk Indonesia? Kalau skor agak susah nih. Tapi kalau posisi saya jelasin, Indonesia underdog. Ya. Indonesia underdog. Berarti kalau hitungan persentase kita 45, Korea Selatan 55. Tapi kalau mainnya seperti waktu lawan Jordania, persentasenya naik 50-50. Nah 50-50 itulah bertarung. Bisa 1-0 apa enggak? 90 menit. Anda mau timnas kita menang dong? Ya iya itu mah harap. Gak perlu ditanya ya. Kita semua harapan menang. 1-0 udah itu rasanya udah luar biasa Udah, sekali. Benar gitu, Fir? Karena Korea tim ini kan mengejar kelolosan ke Olimpiade 10 kali beruntun ya. Ini sesuatu yang belum pernah dilakukan negara-negara lain di dunia. Dan mereka di level ini juga bagus. 4 dari 5 turnamen mereka lolos ke semifinal. Walaupun mereka keselipnya tuh turnamen kemarin, Mbak Rosi. Mereka Ini itu kalah di perempat final. Kemarin udah putus sama Jepang. Nah, apakah bisa STY melakukan itu ke negara kelahirannya? Menurut saya sama dengan senior-senior saya semua. Mungkin 50-50, 55-45, beda 1 gol. Optimis, harus selalu optimis kalau mendukung Garuda sih. Berarti kalau berhasil, ST harus bilang terima kasih pada Liga 1 kan? Karena kemarin diliburkan. Kalau nggak diliburkan, TC ke Dubai nggak jalan. Iya. Karena 30 Maret Sabtu, pemain yang dipanggil yang datang cuma 9. Klubnya nggak kasih. Akhirnya Pak Erick Thohir malamnya kan ambil keputusan kompetisi libur. Ya udah dikirimkan semuanya. Baru jalan jadi lagi. Jangan lupa kalau sepak bola itu nilainya itu. Ya. Aman jadi ya. Pep Guardiola menang 5-0 dari Madrid, Jose Mourinho dia bilang kok larinya ke Pep? Ambil kan? Jauh banget ke Pep larinya. Supaya kita bicara langitan dikit. Barcelona. Dia bilang terima kasih Cruyff, terima kasih Rexach tuh. Karena jadi bisa ambil ingat yang sejarah. lain, Dan by the way, Mbak Rosi. Mungkin dia ingin menyamakan Enggak menyamakan sih enggak. Jauh lah Pep kan? Jauh lah. Iya, makanya nggak usah ke Dewa, Pep lah. jangan. Jauh-jauh ke Pep. Itu cuma cerita aja. Oh cerita aja. Ya kenapa tadi Bapak-Bapak? Kalau sekedar data sejarah tentang 8 besar Asia ini di level kelompok usia, 2018 timnas U16 kita juga ke 8 besar Piala Asia. Pelatihnya Fahri Husaini. Pasti lagi tuh ketika sebut nama Fahri Husaini. Tahun 90 kita semifinal timnas U16 Asia. Pelatihnya Parhim, Indra Thohir, pemainnya Eko Purjianto, Albert Rudiana, Uci Sanusi gitu loh. Sekarang tim U23 Tom. Ya, cuma seolah-olah ini, makanya saya berharap ada sebuah proporsional karena ini bukan yang pertama gitu loh. Dan kalau bicara kaitan 2018, Hernando Ari 2018, Fajar Faturrahman, Komang Teguh, Bagas Kava. Jadi ada 4 pemain yang sudah 2 kali mengantarkan Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia di level kelompok usia. Ya, sebenarnya ketika pro dan kontra ini terjadi, ini malah bagus sih. Kenapa? Karena artinya timnas kita atau sepak bola kita sudah hidup. Ya. Terima kasih. Kalau misalnya tidak ada perdebatan, semua itu artinya ada sesuatu dengan sepak bola kita. Justru ini menandakan bahwa nadinya sepak bola kita sudah berdenyut. Tidak apa-apa ada pro dan kontra, sehat karena yang menyatukan kita adalah kebanggaan pada timnas Indonesia. Terima kasih Bung Toel. Boleh pantun sebagai closing? Boleh. Pantun tentang siapa? Pantun tentang Indonesia lah. Oke. Indonesia menang dong ya. Gawang doyong miring tampangnya. Cakep. Hati panas payah ngegolinnya. Sinteyong itu hanyalah sementara.
Tapi timnas adalah selamanya. Oke, boleh. Bolehlah itu artikel lah. Boleh kayak campur sama Opik ya. Biar gak tegang. Oh tegang kita, nanti malam soalnya, nanti bentar malam lagi. tegang, Ini kita bicara hari Kamis 25 00.30, April, jadi masuknya ke 26 April. 26, ya. Semoga memang betul, paling tidak seperti harapan kita, Indonesia Amin, menang 1-0 lah minimal. Amin, Seperti amin. prediksi Bung Christian dan Bung Peri. Terima kasih Bung Toel, Virgi terima kasih, Sama-sama, Bung Mbak. Peri, Bung Christian, Bung Roni, selamat begadang. Yang masuk kantor, Fir, mentang-mentang online jangan berarti di rumah dari kerjainnya ya. Jangan sampai telat yang pada begadang nanti malam. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Rosi. Selamat menyaksikan nanti malam kejutan Garuda Muda melawan tim Korea Selatan. Jumat dini hari nanti. Sampai jumpa Kamis depan, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.